Bu Siti. Kita ke Bang Ciko. Bang Ciko, giliran Bang Ciko. Kalau tadi kan juga sempat disinggung oleh Pak Jehansyah ya, bahwa pelatihan itu bagus. Tapi paling tidak mengolah anggaran APBD itu hingga benar-benar dibutuhkan memberikan kepada masyarakat secara gratis itu lebih sesuai dengan proporsinya. Jadi gini, ini pertanyaan yang kami tunggu-tunggu nih, karena rasa-rasanya yang punya jawaban yang konkret cuma dari paslon Mas Pram dan Bang Dul. Jadi Mas Pram dan Bang Dul ketika bicara soal anggaran Jakarta selalu mengatakan bahwa 85 triliun memang besar. Tapi besar untuk siapa? Kalau untuk Kota Bandung misalnya, untuk Jawa Barat mungkin dianggap besar. Tapi buat Jakarta kita sudah mengalami perjalanan selama era reformasi ini dengan APBD setinggi itu dan banyak hal yang masih belum bisa terselesaikan. Banyak solusi-solusi yang masih tertahan karena memang dianggap kurang dari 85 triliun itu. Jadi ada dua hal yang akan dilakukan oleh Mas Pram untuk menaikkan anggaran. Satu, terkait dengan APBD-nya, bagaimana caranya supaya dana bagi hasil dari pungut pajak Jakarta itu ke pusat lebih tinggi dari yang sekarang. Jadi kalau kita mau jujur, pajak itu 70% dari orang Jakarta. PPh 21 itu 70% itu NPWP yang punya KTP Jakarta. Tapi selama ini hanya kembali ke Jakarta 5%. Target kita kembali ke 20%. Caranya gimana? Melobi pemerintah pusat. Dan ini adalah suatu kelebihan yang dimiliki oleh Mas Pram yang udah 10 tahun menjadi Menseskap, yang kemudian punya hubungan dekat dengan siapapun itu dalam pemerintahan dan tahu celah-celahnya bagaimana untuk bisa merealisasikan itu. Kalau kita bisa naikkan sampai ke 20% misalnya, secara keseluruhan APBD kita akan meningkat di angka 175 sampai 177 triliun per tahunnya. Dan itu akan sangat bisa untuk bisa merealisasikan program-program tadi. Yang kedua adalah membentuk satu yang namanya Jakarta Fund as in dana ya, bukan fund menyenangkan. Ini meniru dari apa yang ada sekarang adalah Inafund yang melalui investment authority-nya investasikan dana dari APBN sekian triliun dan kemudian beranak pinak sampai sekarang yang dari tadinya dimulai hanya puluhan triliun menjadi sudah ratusan triliun kalau yang Indonesia Fund itu tadi. Nah, ini bisa dilakukan oleh DKI dengan caranya apa? Caranya mengambil dari silpa. Dari setiap tahunnya APBD kita pada akhir masanya itu ada silpa 5 sampai 6 triliun. Anggap aja kita ambil 2 sampai 3 triliun. Nah, kemudian kita melakukan investasi itu. Caranya apakah ada payung hukumnya? Harus diperjuangkan. Memang harus ada political will, tapi ini bisa dilakukan dan Bapeda bisa menjadi pengelolanya itu. Nah, itu yang akan kami lakukan sehingga nanti juga semua program yang kami tawarkan menjadi masuk akal karena ada jawabannya terkait dengan anggaran itu. Baik, nanti saya ingin kembali ke Pak Jehansyah mengenai anggaran 85 triliun untuk Jakarta ini benar apakah memang masih dirasa kurang? Karena kalau melihat dari rekam jejak sebelum-sebelumnya ternyata memang begitu ya Bang ya? Betul. Masih terasa kurang. Nah, ini kurangnya di mana nanti Pak Jehansyah mungkin bisa menanggapinya. Usai jeda tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi? Baik, saya ingin langsung ke Pak Jehansyah. Pak Jehansyah, kalau kita lihat 85 triliun untuk APBD Jakarta masih dirasa kurang kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Ini sebenarnya titik poinnya ada di mana sih kemudian masih terus dirasakan kurang tiap tahunnya? Ya mungkin karena kebutuhan warga kota metropolitan itu lebih banyak ya kebutuhan biayanya. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan daerah lain ya, Jakarta paling tinggi. 85 triliun itu. Nah, persoalannya tinggal bagaimana pemerintah DKI itu, Pemprov DKI itu mengalokasikannya. Misalnya ya, pendapatan itu kan banyak dari misalnya pajak kendaraan ya, itu selalu cukup besar angkanya itu. Kemudian dari pajak hiburan ya, itu memang di Jakarta lah pusatnya ya. Nah, namun pelayanan terhadap warga masyarakat ya ini yang kurang. Jadi kesannya seperti Pemprov DKI itu hanya ingin melayani para pemberi pajak ya, bisnis ya, kendaraan dan sebagainya. Nah, ini pada satu ketika nanti satu titik akan tidak berkelanjutan karena warga masyarakatnya nanti ya misalnya buang sampah sembarangan di sungai. Ya, sampai saat ini beberapa gubernur terakhir juga belum mampu mengatasi permukiman kumuh, pengolahan sampah dan sebagainya ya, suplai air bersih. Ada lebih kurang 3 juta penduduk Jakarta itu yang tinggal di permukiman kumuh. Nah, ini kan harusnya menjadi tantangan ya, bagaimana anggaran yang cukup besar itu
digunakan untuk membangun tadi ya delivery system. Apakah misalnya sampai sekarang aja UPT Rusunawa Jakarta itu selalu rugi ya, puluhan miliar sampai ratusan miliar itu gara-gara penyewanya itu tidak bisa membayar dengan dengan cukup tinggi ya, menjadi beban lah ya pengelolaan Rusunawa. Nah, apakah cara seperti ini akan diteruskan? Baik, kita ke Mas Juanda. Itu tadi PR besar banyak yang disebutkan oleh Pak Jihansyah ya. Salah satunya juga tadi perumahan yang kumuh, kemudian juga anggarannya itu kan sebenarnya ya besar, tapi ternyata juga banyak juga terrealisasi dan juga tidak terrealisasi pengeluarannya karena banyak juga gitu. Ya, pertama Mbak, bagi kami setuju dengan Pak Jihan ya. Jakarta ini kalau dibanding dengan daerah luar biasa besar ya. Cukup sebetulnya andaikan kita pintar mengelola anggaran. Jangan sampai ada anggaran yang duplikasi, yang boros, tidak tepat sasaran. PR-nya juga itu banyak luar loh. biasa ya. Nah, saya setuju memang masalah pemukiman ini penting. Makanya salah satu program utama adalah membuat pemukiman hunian yang layak dan terjangkau. Dan strategi dari Paslon Ridho adalah kita ingin memanfaatkan bagaimana caranya aset pemerintah seperti pasar-pasar itu yang sekarang single use hanya untuk pasar, kita jadi mixed use. Harus ada perumahan-perumahan, hunian vertikal, apartemen-apartemen yang memang disasarkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah supaya warga Jakarta jangan sampai terus terdesak ke pinggir gitu ya. Sampai harus keluar Jakarta karena memang tidak mampu membayar. Pemerintah harus hadir, menyediakan hunian layak terjangkau, manfaatkan aset-aset pemerintah yang idle, manfaatkan yang baru fungsinya hanya satu menjadi multifungsi. Karena memang kota yang baik harusnya kota yang gimana caranya orang itu hidup, bekerja dan memenuhi kebutuhannya dalam area yang dekat, jangan sampai berjauhan itu. Baik, saya ingin ke Bu Siti. Bu Siti sekaligus closing statement mengenai anggaran APBD Jakarta 84 triliun terasa besar, tapi kemudian ternyata kebutuhannya juga banyak. Bagaimana kemudian nanti strategi untuk mengelola anggaran tersebut, Bu Siti? Ya, selama ini yang menjadi gubernur itu kan selalu dari partai politik. Sehingga dari satu gubernur kedua sampai sekarang pun kebijakannya selalu ya hampir sama. Nah, kalau kita coba dengan yang independen, membuat kebijakan publik yang berbeda, kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat, pasti bentuknya akan berbeda, pasti lebih efektif dan efisien. Karena selama ini menurut saya kebijakan tidak berpihak pada masyarakat kecil. Jadi masih pada pembangunan fisik dan sebagainya. Sehingga terjadilah seperti saat sekarang ini, apalagi setelah terjadi COVID. Waduh, banyak PHK, banyak pengangguran dan sebagainya. Dan masih business as usual dalam mengatur kebijakan. Jadi kita membutuhkan good governance yang fresh, yang berwajah baru untuk mengatur hal tersebut. Tentu saja sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, Bu Siti. Jadi good governance-nya. Jadi saya tekankan pada good governance-nya supaya tidak bocor ke sana kemari. Dan mungkin kesempatannya independen itu tanpa cawe-cawe dari partai politik itu kemungkinan. Bu Siti, mohon maaf bergantian Bu Siti. Baik. Gantian Bu. Baik, Bu Siti. Terima kasih Bang, silakan. Jadi prinsipnya gini, tadi bagaimana cara memanage anggaran itu sendiri. Yang kedua bagaimana meminimalisir kebocoran. Ya saya setuju kalau kita memanfaatkan aset-aset pemerintah untuk membangun tempat-tempat baru yang dibutuhkan. Tadi seperti rusun, hunian dan lain-lain. Nah, sesungguhnya itu kan juga bukan hanya terjangkau ya, karena kan mentalitasnya atau spiritnya adalah mereka menghuni bukan berinvestasi. Jadi sesungguhnya yang charge atau yang dibebankan biaya kepada penghuni adalah hanya service charge, hal-hal yang sifatnya untuk menjaga kebersihan, keamanan dan lain-lain ketika mereka menghuni tempat itu. Nah, tapi yang kedua tidak dapat terelakkan lagi bahwa APBD kita harus naik, ya kan? Nah, dari pendapatan tadi, pendapatan pajak yang akan kita perjuangkan bagaimana supaya mendapat 20% dari bagi hasil yang selama ini warga Jakarta PPh-nya udah disedot oleh pemerintah untuk di pusat dan lain-lain. Nah, ini yang memang harus kita perjuangkan sehingga itu bisa hampir dua kali lipat, bahkan 2 kali lipat dari APBD yang sebelumnya. Dan tadi juga memanfaatkan silpa tadi sekian T untuk taruh di
Jakarta Fund untuk diinvestasikan tempat-tempat lain sehingga itu bisa beranak pinak dan kemudian bisa digunakan untuk hal-hal yang memajukan kesejahteraan Bisa naik masyarakat. berapa tuh APBD kalau itu sukses? Kalau yang pertama kalau dari bagi hasil pajak aja itu bisa naik ke 176 triliun dari 85 triliun. Jadi semua yang akan kita masukkan ke dalam program itu bukan sekedar angan-angan tapi bisa sangat terrealisasi. Dan ini kami sangat positif dan ide dari Mas Pram ini mungkin yang paling cocok untuk melaksanakannya adalah Mas Pram karena beliau memang paham Tahu betul terkait PR ini Jakarta ya ya. kan. Masuk-masuknya alurnya gimana dan hubungan semua orang, semua kalangan di pemerintahan dan mudah-mudahan ya ini terwujud lah. Dan tadi yang paling penting ya, gratisnya yang paling penting dari kita adalah warga Jakarta dapat gratis gubernur dan wakil gubernur paling hebat yang selama ini belum pernah didapat gitu. Termasuk jubirnya juga ya. Pak Dika? Jubirnya juga keren ya. Baik, nanti kita akan Terima tunggu kasih ya. Apakah kemudian program-program gratis yang ditawarkan ini bisa direalisasikan? Yang paling penting bisa berkelanjutan, tidak berhenti di Iya, tengah jalan. Terima sepakat. kasih semuanya Bang Terima Ciko, kasih, terima Bang kasih Ciko. juga Terima Bang kasih. Siti, terima kasih Pak Jahansa. Terima kasih, Pak Jahansa. Nanti Terima kasih. kami akan kembali dengan perbincangan seputar Indonesia melawan Bahrain yang akan terjadi pada malam hari ini. Tapi nanti di segmen selanjutnya kita jeda dulu. Nanti saya kasih kesempatan Anda bagi yang belum mandi dulu silakan nanti kembali lagi untuk nonton. Kita jeda dulu, kami kembali setelah itu di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.